Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Ferliana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, akan memaparkan koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Salam guru penggerak. Saya Ferliana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah Bapak Ibu guru calon guru penggerak yang hebat, saya akan menjelaskan satu persatu jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya berpikir bahwa murid adalah mereka yang datang ke sekolah untuk belajar mencari ilmu dengan mematuhi segala peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh guru dan sekolah. Pendidikan harus berpusat pada guru, jadi gurulah yang memperhatikan pembentukan karakter peserta didik. Pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada penguasaan materi di kelas. Dan yang ketiga, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya kurang memperhatikan pembentukan karakter peserta didik. Pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada penguasaan materi di kelas. Dan yang keempat, dahulu hanya melaksanakan pembelajaran yang monoton dan kurang memperhatikan perbedaan dan keunikan yang terdapat dalam diri masing-masing individu. Hal yang berubah setelah saya mengikuti pembelajaran modul 1.1 mulai dari pemikiran atau perilaku saya. Pendidikan dan pengajaran harus berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang secara alamiah atau idiosinkratik melekat pada diri masing-masing individu. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Dan pada dasarnya, kodrat anak adalah bermain. Melalui permainan, pendidik dapat menuntut tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Hal yang berubah selanjutnya adalah saya menyadari bahwa pendidikan harus berpusat pada murid, di mana murid harus berperan aktif dalam pembelajaran untuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Pendidikan harus berpihak pada murid dengan menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk menjadikan pembelajaran sepanjang hayat dan selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Kemudian pemikiran lain yang berubah adalah tentang hakikat pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara adalah usaha sadar penanaman atau internalisasi nilai-nilai moral dalam sikap dan perilaku anak didik agar memiliki perilaku, sikap, dan budi pekerti yang luhur dalam keseharian, baik berinteraksi dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan alam. Pendidikan karakter merupakan suatu hal yang sangat penting untuk generasi baru bangsa. Maka dari itu, sepatutnya pendidikan harus mengutamakan pembentukan karakter atau budi pekerti murid. Pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara dalam pelaksanaannya menggunakan sistem Among. Tujuan sistem Among adalah untuk membangun anak didik menjadi manusia beriman dan takwa, merdeka lahir batin, berbudi pekerti luhur, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani rohani agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan diri, tanah air, dan manusia pada umumnya. Dan yang keempat, tentang filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yaitu pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan. Artinya, konsep pendidikan yang mengantarkan anak didik pada pertumbuhan dan perkembangan dalam menemukan, mengembangkan, serta menjadikan anak didik sebagai manusia yang utuh dan penuh atas dirinya.
Dan yang kelima adalah pendidikan harus menghamba pada murid dengan memperhatikan minat, kebutuhan dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Ini adalah beberapa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sebelum mengikuti dan mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang saya lakukan bersifat monoton, yang hanya berpusat pada guru dan lebih mengutamakan penilaian kognitif selama di kelas. Pembelajaran yang coba saya ubah setelah mempelajari modul 1.1 dengan menerapkan konsep pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara agar dapat diterapkan di dalam kelas, diantaranya yaitu 1. Mengubah suasana kelas dengan membuat lebih menarik, seperti tata letak bangku, memajang berbagai hiasan dan ornamen kelas yang menjadi hasil karya siswa, mengajak siswa untuk membuat pengaturan atau tata tertib kelas secara bersama-sama seperti kesepakatan kelas. Dan yang kedua, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar mandiri, kreatif namun tetap terawasi, melakukan pembelajaran dengan metode diskusi untuk lebih menggali potensi dan cara pandang murid tentang pembelajaran yang sedang dibahas. Dan yang ketiga, mulai menerapkan pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah seperti bersalaman dengan rekan guru saat bertemu di sekolah, menyapa dan mengobrol dengan siswa di waktu senggang, bersalaman saat bertemu dan jam pulang sekolah, serta saling menyapa antar murid dan guru jika berpapasan. Selanjutnya, untuk membangun karakter murid, saya mulai melakukan hal-hal seperti memberikan contoh kedisiplinan pada murid dengan masuk dan keluar kelas tepat waktu, memberikan nasihat dan penanaman norma dalam proses pembelajaran, bersikap jujur dan terbuka terhadap siswa, bahkan meminta izin kepada siswa jika ingin melakukan sesuatu di luar tugas pembelajaran. Yang kelima, memberikan kesempatan dan ruang pada murid untuk mengembangkan potensinya secara mandiri, sering melakukan konseling atau pendekatan kepada siswa untuk lebih mengenal pribadinya, untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya dan murid lebih berminat terhadap apa, selalu memberikan kesempatan pada murid untuk bertanya dan memberikan pendapatnya. Pembelajaran yang coba saya ubah setelah mempelajari modul 1.1 dengan menerapkan konsep pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara agar dapat diterapkan di dalam kelas, diantaranya yaitu ini adalah beberapa foto pembelajaran yang mulai saya ubah setelah mempelajari modul 1.1, seperti membuat kelompok kelas, melakukan demonstrasi pembelajaran, membuat kesepakatan kelas, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensinya. Dan untuk penanaman karakter atau budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah, saya melakukan kegiatan seperti menunggu dan bersalaman dengan siswa di depan pintu gerbang sekolah, melakukan konseling, mengobrol dengan siswa, sholat berjamaah, dan bersalaman dengan rekan sejawat. Berikut adalah contoh video melaksanakan pembelajaran SCL, yaitu Student Centered Learning, dengan metode Collaborative Learning atau CBL dan Problem Based Learning and Inquiry. Melalui diskusi, siswa diajak untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan berkaitan dengan materi pembelajaran yang sedang dibahas. Dan ini adalah contoh pembelajaran dengan metode Project Based Learning dan Demonstration, yaitu model pembelajaran dengan membawa siswa pada situasi sesungguhnya. Hal ini saya praktekkan pada materi IPS kelas 7 tentang kewirausahaan, pasar, dan pembentukan harga. Pada kegiatan ini, siswa dibentuk secara berkelompok untuk membuat sebuah produk, kemudian produk tersebut akan dipasarkan di lingkungan sekolah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara harus terus kita kembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya.
karena pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Refleksi dengan menerapkan konsep Merdeka Belajar dengan prinsip Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso dan Tutwuri Handayani, pendidikan berpihak atau menghamba kepada anak, pendidikan yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki anak, serta dasar pendidikan untuk pembentukan karakter atau budi pekerti. Terima kasih. Salam dan bahagia, Guru Indonesia.